kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Markus 11 ayat 25. Demikian dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya jika Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita pernah disakiti, dikhianati, dikecewakan dan lain sebagainya. Kita tidak mudah melupakan kesalahan atau perbuatan jahat yang dilakukan orang lain kepada kita. Bahkan masih terngiang di telinga kita akan ucapan-ucapan kasar dan kejam kepada kita. Masih segar dalam ingatan akan pengkhianatan yang dilakukan oleh orang yang begitu dulunya kita sayangi dan kita anggap sebagai teman atau sahabat. Hati kita terluka dengan sangat sehingga kita tidak mudah melupakan semua perbuatan-perbuatan jahat itu. Bahkan kita menyimpannya dalam hati, sehingga itulah yang memunculkan dendam. Kita menyimpan kemarahan, menyimpan sangat rapi akan luka-luka yang ada di hati. Apakah menyimpan kemarahan, dendam dan sakit hati itu baik untuk kita? Tidak, itu tidak baik. Justru ketika kita menyimpan kemarahan, dendam dan luka di hati, disitulah membuat keadaan kita menjadi lebih buruk. Kita tidak dapat menikmati kedamaian, kita tidak dapat menikmati sukacita, kita tidak dapat lebih leluasa melakukan banyak kebaikan. Karena apa? Kita dikungkung oleh rasa dendam, kemarahan dan kekecewaan serta sakit hati. Kita sulit untuk melakukan banyak kebaikan. Oleh karena itulah, melalui renungan hari ini merupakan bagian pengajaran Tuhan Yesus tentang pohon ara yang berdaun lebat tetapi tidak berbuah apa-apa. Yesus mengutuk pohon ara itu karena tidak berbuahkan apapun yang tidak bermanfaat bagi orang yang ada untuk menuai atau mengambil buah daripadanya. Pohon ara itu menjadi kering sampai ke akar-akarnya. Dan dalam hal ini Yesus mengingatkan para pengikut-pengikutnya supaya mereka beriman dan percaya kepada Allah. Orang yang percaya kepada Allah hendaklah mampu menjadi berkat dan tetap setia melakukan banyak kebaikan. Janganlah kemarahan, dendam dan sakit hati menjadi penghalang bagi kita untuk menjadi berkat dan melakukan perbuatan baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, umat Kristen hendaknya mampu membuang segala dendam, membuang kemarahan, membuang sakit hati dalam dirinya agar bisa dengan bebas dan leluasa melakukan banyak kebaikan. Kita hendaknya mau dan mampu mengampuni kesalahan orang lain. Kita hendaknya mau bersedia mengampuni orang-orang, sehingga itulah yang mampu membebaskan kita dari kungkungan kemarahan dan dendam, sehingga tidak menghalangi kita untuk melakukan banyak kebaikan. Ketika kita memilih untuk mengampuni, kita menuai banyak manfaat atas pengampunan itu sendiri. Dan inilah yang juga yang dipertanyakan oleh Petrus kepada Tuhan Yesus dengan mengatakan, Tuhan, sampai berapa kali aku mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali, katanya dalam Matius 18 ayat 21. Lalu Tuhan Yesus menjawab, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Matius 18 ayat 22. Dalam hal ini, Yesus mau menyampaikan akan banyak manfaat dari kebaikan atas pengampunan yang kita lakukan kepada orang lain. Dalam hal ini juga mengampuni itu tidak ada batasnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hendaklah kita mau terlebih dahulu mengampuni orang lain.
mengampuni kesalahan-kesalahan orang lain. Karena Yesus Kristus telah mengajari kita bagaimana mengampuni dengan tanpa pamrih. Oleh karena itu kita adalah umat kepunyaan Tuhan, hendaknya mau mengampuni kesalahan orang lain. Sebagaimana yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dalam saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hendaklah kita mau dan mampu mengampuni kesalahan orang lain, supaya kita boleh dengan leluasa mampu menebarkan banyak kebaikan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.